Halo Rek, balik lagi di podcast Suara UKM bareng aku di sini Farli. Dan tentunya pada malam hari ini aku nggak pernah sendirian di episode kali ini. Aku pasti akan membawakan tamu-tamu yang sangat spesial. Salah satunya adalah Kak Giu nih. Halo Kak Giu, selamat malam. Halo Kak Ferly, selamat malam. Hai Mika, biar kita kenalan dulu ya buat para pendengar, biar tahu nih aku ngobrolnya sama siapa. Nah, silakan Kak Giu perkenalan nih, kakak dari UKM mana? Oke, makasih ya Kak. Ini tak kenal maka kata sayang ya. Iya, Bener, jangan disayang dulu. Oke, bener-bener. kenalin teman-teman, nama aku Ganis Alfiani Bastian, tapi ini teman-teman UKM biasanya panggil aku Gyu gitu. Jadi mungkin banyak yang kenal Gyu gitu. Ya, aku dari Fakultas Psikologi di angkatan 2019 dan dari Teater Mata Angin. Oke, Kak Giu dari UKM Teater. Wah, kita kayaknya Iya. seangkatan nih, Kak. Oh Sama gitu, juga seangkatan nih ya? jurusan. Iya, nggak apa-apa ya, tapi Iya. kita tetap panggil Kak aja nih. Biar enak Oh iya, juga, nggak apa-apa. kan Yang jadi kenal. nyaman aja, senyaman. Oh bener Ya, banget. ini aja ya. Oke. Soalnya kalau manggil langsung nama kan kayak gimana gitu kan ya, jadi manggil Kak Oh, aja. nggak apa-apa. Santuy aja, senyamannya kita aja. Oke, Kak. Oke, Kak Giu. Nih, mungkin Kak Giu nih Iya. buat para pendengar nih biar tahu juga nih kalau kira-kira UKM Teater Mata Angin ini kira-kira beda nggak sih Kak sama yang mungkin dulu para pendengar ini juga ikut teater tapi pada saat masa-masa sekolah nih. Mungkin Kak Giu bisa ceritakan deh apa namanya Teater Mata Angin itu seperti apa sih kalau di UKM UNER ini? Oke. eh Mungkin kalau judulnya aja nih ya, mungkin teman-teman kalau yang udah para pendengar nih ya, kalau yang udah pernah ikut teater, udah tau lah ya bentukannya teater kayak gimana gitu ya. Tapi ini mungkin yang belum tahu, kebanyakan nih ya Kak Ferly ya, kalau ada yang dengar kata teater gitu, terus yang muncul itu adalah aktor dan pertunjukan, pokoknya kayak main peran gitu, kayak gitu. Tapi padahal nih ya teman-teman pendengar di sini, teater itu nggak cuma main aktor aja gitu. Kita nggak cuma main peran aja, nggak cuma drama aja gitu. Tapi di dalamnya itu ada unsur-unsur yang membentuk suatu pertunjukan ini. Kayak gitu nih Kak. Jadi, jadi tuh nggak cuma perihal tentang, mungkin ada nih teman-teman yang takut nih Kak, aku nggak bisa main aktor ya, aku nggak pandai acting nih Kak, aku Biasanya nggak kan ini. gitu ya, udah pikirannya. Bener. Iya, biasanya tuh kebanyakan gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin mahasiswa baru yang pengen ikut join UKM gitu ya, Kak. Nah, itu Yes. biasanya ada yang mikir kayak gitu. Jadi Bener. kalau di sini mungkin lebih nyantai gitu nggak sih Kak? Bukan Heeh, nyantai. jadi bener bisa dibilang kayak gitu karena kita prosesnya nggak cuma di keaktoran aja nih, Kak. Jadi Oke. kita juga dibahas ada yang jadi sutradaranya, ada juga kru-kru lainnya yang membantu untuk Keren sih. membentuk pertunjukan ini. Bener banget tuh, Kak. Nah, tapi kalau misalnya untuk teater mata angin di UKM UNER sendiri nih Kak lebih banyak offline-nya, maksudnya kayak dibikin kayak drama musikal, maksudnya kayak drama offline gitu atau Mm-mm. lebih ke film Atau biasanya Kak? Kalau hmm, dari kalian iya, biasanya. iya. Jadi teater sama film itu ada perbedaannya. Mungkin emang sama-sama ada ceritanya, ada naskahnya, tapi yang kita sajikan itu beda. Kalau film kan mungkin dari teman-teman sinemato kayak Sinema. gitu-gitu kan juga bikin video kan, bikin short movie kayak gitu. Nah, kalau di teater itu kita pertunjukannya di stage, di panggung. Jadi meskipun Oke. kita transformasikan ke online melalui media-media online yang sekarang mungkin situasinya seperti ini ya Kak. Jadi kayak Bener. meminimalisir aja nih kalau ada pertunjukan, biar nggak banyak pengunjungnya, jadi kita online kan. Nah itu tetap kita kayak ada di panggung gitu. Cuman beda sama sinemato kayak yang video-video short movie itu ada perbedaannya juga gitu Kak. Oke, nah ini buat teman-teman pendengar nih ya Kak, kalau misalnya UKM teater itu nggak harus kalian itu bisa jago acting atau harus Mm-mm. pandai dalam satu hal tertentu. Tapi di sini kita juga bisa mengajarkan ya Kak ya di sana ya. Maksudnya diajarkan juga Bener dari nol, banget. kayak ada pelatihannya gitu ya. Bener-bener dari nol. Iya, Hmm. bener banget. Soalnya ada juga kan untuk
ada di pertunjukan itu ya, ada yang bagian panggung, ada yang bagian bertanggung jawab di kostum dan make up, di estetikanya, kayak gitu. Itu banyak banget Kak. Jadi jangan khawatir, karena kita bakal diajarin semuanya dari awal. Nggak harus ikut teater sebelumnya kok. Iya, bener seru banget. Seru gitu. Kayak ramenya orang-orang kru, kan aku dulu juga SMP teater nih Kak. Jadi gimana tuh? Ya pasti seru banget sih, pasti ada cekcoknya lah sama pelatih, terus juga sama talent-talentnya yang datang telat, terus kayak itu mereka drama real life-nya itu yang, itu dia, itu yang kadang bikin cerita tersendiri gitu, pasti memorable banget. Apalagi lupa skrip udah tayang, terus kayak di tengah-tengahnya mereka improve, ya untungnya sih ya kita kayak dibelajarin kayak improve gitu deh. Tapi yang tetap bener. Sejalan gitu ya nggak sih? Sejalan sama skrip, bener. Jadi meskipun kebanyakan nih ya aktor kalau udah latihan, bener-bener latihan, meskipun dia ngeblank gitu ya di awal, di tengah-tengah pertunjukan, pasti ada aja dia bisa aja ngatasinnya. Soalnya mungkin bisa aja. Ya emang berbakat kali ya Kak, maksudnya berbakat acting. Jadi kayak gitu itu bisa diatasin lah. Iya, bisa ada yang memang berbakat, tapi ada juga yang emang selain berbakat didorong sama usahanya nih Kak. Jadi latihannya emang benar-benar fokus, benar-benar latihan dan serius. Nggak buat kayak, ya kita santai, cuman kita benar-benar mempersembahkan pertunjukan nih, kayak gitu Kak. Nah itu buat teman-teman pendengar podcast Suara UKM nih. Seru banget kan kalau misalnya di UKM teater ini, jadi banyak banget pengalaman dan kegiatan yang dilakukan, dan pastinya cerita-cerita baru ya Kak ya. Nah, bicara tentang cerita nih Kak, dan pengalaman baru, buat Kakak sendiri nih, buat Kak Giu sendiri, pengalaman apa sih Kak yang benar-benar teringat sampai saat ini, kayak ketika lagi offline mungkin, lagi kumpul-kumpul di sekre sama teman-teman, apa sih yang nggak bisa dilupain gitu? Yang paling Oke. Iya, ini jadi inget sekre nih, Kakak bilang sekre jadi kangen nih ya. Kangen offline pasti tentunya. Banget, iya. Kalau dulu sih ya dari aku, jadi ini sekalian informasi aja nih buat teman-teman. Tiap tahun kita selalu ada pementasan, yaitu pentas studi. Ya, di pentas studi ini pementasan yang dilakukan oleh teman-teman angkatan termuda di Universitas Erlangga. Nah, dulu itu waktu angkatanku ya, berarti tahun 19, itu kita juga bikin kayak pentas studi gitu kan ya. Nah, itu kita prosesnya waktu itu masih offline nih. Kita masih offline, dan di sini tuh kayak aku inget banget nih, aku sama teman-teman kita latihan di sekre. Terus habis itu biasanya nih Kak, kita kayak ngejadwal-jadwal gitu kan, ada panggung nih ya di SC. Mungkin ada teman-teman pendengar yang belum pernah ke SC di Student Center. Itu ada panggung Kak. Tahu, inget kan ya? Inget banget yang di depan. Pastinya. Itu biasanya kita rebutan sih ya, yang mau pakai panggung. Iya, jadi kayak ada dramanya dulu. Jadwal. Bener banget. Itu inget banget ya. Biasanya gantian sama UKM-nya sebelah. Yuk ganti lagi nanti jam berapa. Nah itu biasanya kita yang dramanya. Kalau nggak gitu kan ada biasanya latihan di sebelah rektorat, itu kan lahannya cukup luas. Itu biasanya sampai malam-malam. Jadi itu aku suka banget. Soalnya kalau pagi kan ini otak udah panas kayak keluar asap tuh ya habis kuliah. Waktu malam itu jadi kayak waktu malam kita ketemu sama teman-teman, terus kayak bercanda bareng, terus habis itu latihan itu sambil ada yang kena marah sama sutradaranya. Bro, kebetulan aku dulu sutradaranya, biasanya aku yang marahin kayak gitu dulu. Iya, ada dramanya. Udah itu keren banget, kayak bener-bener ngerasa jadi anak teater itu waktu dulu bikin pementasan itu sih. Meskipun tantangannya tiba-tiba offline, dari offline terus ke online. Terus akhirnya kita ditransformasikan lah kayak gitu. Cuman itu seru banget. Dan tahun ini tuh ada lagi pementasan studi. Ini buat teman-teman pendengar sekalian. Apa mungkin kalau udah ini masih mau proses ya, jadi mungkin dari teman-teman pendengar ada yang ingin join, apalagi teman-teman yang lagi masih di angkatan 2020 nih ya, boleh banget kalau kepo, ntar langsung aja mungkin pengen ikut join juga nih ya, boleh langsung cek di IG kita di
Di Mata Angin Unair itu boleh mungkin DM ke situ atau di situ udah ada CP-nya kok kalau mau tanya-tanya. Kak, mau nih Kak coba ikut Iya nih. proses pembuatan. Bener banget. Bisa banget Nah, nanti teman-teman. kita juga dari teman-teman Forkom juga nanti bantu Kak kayak nuliskan apa aja sih sosial media dari UKM Teater Mata Angin ini. Jadi buat pendengar untuk memudahkan juga nih buat langsung ngecek di sosial Bener-bener. medianya UKM Wah, Teater. itu pasti bakal sangat terbantu banget. Nah, Berarti makasih Kak. iya sama-sama pasti sama. Kita saling bantu nih. Nah, berarti Iya. tuh boleh ngambil dari orang luar dong Kak atau gimana? Kayak untuk kepanitiaannya gitu yang kan Untuk pasti banyak pembuatan banget ini kan ya. komponennya kayak ada yang bagian perlengkapan, terus set panggung dan segala macam itu kan pasti banyak. Iya. Itu kalau harus ada apa namanya? Dari UKM sendiri itu biasanya oprek panitia atau memperdayakan SDM yang ada di UKM itu Kak. Oke, untuk pementasan ini, iya kita bahas pementasan studi ini kan, pentas studi ini kan ya. Tapi Kalau bisa untuk kadang pementasan, juga bisa masuk ke kegiatan-kegiatan lainnya mungkin Kak. oke, kegiatan lainnya ya. Iya sebenarnya mungkin lebih kalau untuk panitia-panitianya, ya mungkin kita lebih ada dari yang di dalam ya. Tapi untuk maksudnya kayak SDM yang di dalam teater Mata Angin, ini biasanya disingkat tema nih ya, teater Mata Angin gitu. Oke, tema. Nah, tema gitu. Kalau untuk panitianya kita lebih banyak yang di dalam tema. Nah, kalau untuk mungkin ada event seperti pentas studi ini bisa kok diikutin sama teman-teman yang ada di luar tema. Siapa tahu nih kayak yang sebelumnya belum ikut tema, terus habis itu ikut proses di dalamnya, kepincut jadi candu ntar. Itu bisa banget. Banyak banget kasusnya kayak gitu. Jadi kayak awalnya nggak ikut tema, terus ikut bikin biasanya sih di pentas studi gini tuh ikut join, coba join, ikut di kelompoknya, ikut buatnya, entah itu jadi pemusiknya atau jadi krunya atau jadi aktornya. Lama-lama ternyata jatuh cinta sama tema gitu biasanya kasusnya. Jadi boleh aja dicoba. Langsung hubungin aja nggak apa-apa. Kalau ada yang Kak ada info kegiatan apa Kak katanya ada pentas studi nih mau ikut dong, itu langsung aja. Banget sih ini pasti ya Kak, apalagi yang teman-teman suka teater tapi kayak masih belum pernah nyoba gitu atau takut nyoba ragu gitu ya, pengen. Oke, ini buat bener. Ini informasi yang sangat-sangat penting sekali. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu info lebih lanjutnya, nanti akan kita bantu menuliskan sosial media di description box-nya. Oke Kak, untuk yang terakhir nih ya kita jangan banyak-banyak nih Kak, biar teman-teman pada kepo kan dan Iya masuk bener. ke UKM Teater Mata Angin. Nih, buat kakak sendiri nih, kenapa sih kayak teman-teman pendengar ini harus masuk ke UKM Teater Mata Angin? Oke. Kenapa harus masuk? Sebenarnya nih ya teman-teman semuanya, teman-teman boleh masuk UKM mana aja yang mungkin itu sesuai passion ya teman-teman. Di manapun UKM itu teman-teman bisa masuk selama teman-teman bisa enjoy gitu. Kalau di tema, di sini kita nggak diajarin tentang bikin pertunjukan aja atau tentang cuma jadi aktor aja, tapi di sini kita juga diajarkan organisasinya, mungkin juga kita diajarkan gimana kerjasamanya sama teman-teman, soft skill yang didapatkan selama proses di dalam tema ini juga kita ajarkan bareng-bareng. Apalagi di sini kita saling bantu satu sama lain, jadi kekeluargaan kita di sini insya Allah dapat, dan juga bisa dibilang kita juga seneng-seneng bareng-bareng di sini karena gak mungkin kan ya masa kita selama kuliah cuma belajar doang, kita kan harus juga membentuk memori yang indah nantinya kayak gitu. Dan di tema ini bisa jadi nih teman-teman menemukan memori indah tersebut. Iya. Asik gak tuh Kak? Masuk banget. Nah, oke, Kak Gio terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing buat mendengar di podcast Suara UKM. Nanti kalau ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Oke, boleh. Terima kasih ya Kak Ferly dan teman-teman pendengar. Nah, nih teman-teman buat pendengar, terima kasih banget kalian udah mendengarkan podcast Suara UKM ini. Semoga kalian bisa bermanfaat dan memiliki rasa keinginan untuk mengikuti UKM Teater Mata Angin. Nah, sekali lagi jangan lupa buat share ke teman-teman kalian untuk mengikuti
podcast Suara UKM di episode selanjutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. UKM UNER, semangat jadi juara.